warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagus Saharamdani, kelas 9D MTSN 2 Garut, guru pembimbing Bu Nurul Jubaidah. Saya ketua kelompok 3 dan ini anggota saya. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki peran penting dalam penyebaran Islam Indonesia. Peran pondok pesantren tidak dapat dipisahkan dari dakwah Wali Songo melalui proses pendidikan sampai generasi ulama berikutnya yang berjuang meraih kemerdekaan. Sebagai institusi pendidikan, pesantren diharapkan mampu menjadi penyimbang ataupun alternatif bagi institusi pendidikan formal. Pondok pesantren dituntut memberikan pelayanan pendidikan yang integratif, yaitu terpadu antara ilmu pengetahuan dan teknologi, dan iman dan takwa. 1. Pondok pesantren pendidikan keislaman dan keaslian Indonesia. Secara istilah, pondok pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan di mana peserta didik tinggal di asrama selama 24 jam untuk melaksanakan proses belajar mengajar baik pedalaman ilmu agama maupun keterampilan dan percakapan hidup. Pondok pesantren termasuk lembaga pendidikan yang sudah sangat lama ada di Indonesia sehingga begitu mengakar dengan budaya bangsa. Pondok pesantren memiliki karakter keislaman dan keaslian Indonesia. Maksudnya sebagai lembaga pendidikan yang identik dengan keislaman sekaligus berasal dari Indonesia dengan ciri khas memiliki padepokan atau asrama untuk tempat tinggal peserta didik. Pendidikan pondok pesantren sebagai sarana dakwah. Pendidikan pondok pesantren merupakan serangkaian proses belajar mengajar berasrama yang berlangsung selama 24 jam. Sebuah pondok pesantren mempunyai komponen pokok yang menjadi ciri khas tersendiri. Pertama, kiai; kedua, santri; ketiga, masjid atau musola; keempat, pondok atau asrama; kelima, kitab kuning; keenam, metode pengajaran sorogan. Istilah santri pada dasarnya muncul bersamaan dengan berdirinya pesantren di Indonesia. 3. Pesantren sebagai pencetak para dai. Pesantren selain sebagai sarana dakwah juga memiliki peran lain, yaitu pencetak para pendakwah atau dai. Sebagian besar dai di Indonesia adalah lulusan pesantren. Para dai lulusan pesantren turut serta menyebarkan ajaran-ajaran Islam dengan berbagai cara. Sebagian dari mereka menyebarkan ajaran Islam melalui media sosial, berceramah dari panggung ke panggung, dan lain sebagainya. Cara lain yang dilakukan oleh para dai untuk menyebarkan ajaran Islam adalah mendirikan pesantren, sehingga banyak pesantren yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pesantren Sidogiri. Pesantren ini berdiri pada tahun 1718. Pendirinya bernama Said Sulaiman yang secara salah sisilnya masih bersambung sampai ke Rasulullah SAW. Pada awalnya Sidogiri adalah area hutan yang belum terjemah manusia di Pasuruan, Jawa Timur. Said Sulaiman dengan dibantu oleh santri sekaligus menantangnya, yaitu Kiai Aminullah, melakukan babat atas selama 40 hari untuk mendirikan pondok pesantren. Pondok pesantren Darul Ulum Banyuanyar. Pesantren ini bermula dari sebuah langgar musola kecil yang didirikan oleh Kiai Isbat bin Ishak sekitar tahun 1787. Beliau adalah salah satu sosok ulama karismatik yang terkenal zahud dan tawadhu dan arif. 5. Pondok Tremas. Pondok ini didirikan oleh Ki Haji Abdul Manam pada tahun 1830 setelah menyelesaikan masa belajarnya di Pondok Tegasari, Ponorogo. Pada waktu itu, pondok masih dalam tahap permulaan, sehingga santrinya juga belum sebanyak periode sesudahnya. Oleh karena itu, kitab-kitab yang dipelajari waktu itu juga masih dalam tingkatan dasar. 6. Pondok Pesantren Al-Huda. Pesantren ini dirintis pada tahun 1801 oleh Ki Haji Abdul Rahman di atas tanah seluas 3.650 meter. Lokasinya berada di Desa Kutosari, Kelurahan Kebumen, Kecamatan Kebumen. Nama Al-Huda adalah nama untuk musola yang berada di komplek pondok.
Pondok Pesantren Buntet. Pesantren ini didirikan oleh Mbah atau Kiai Mukoyim. Beliau merupakan putra Kiai Abdul Hadi yang merupakan keturunan bangsawan dari Kesultanan Cirebon. Karena kepintaran dalam menulis tentang buku tauhid, fikih, dan tasawuf, Kiai Mukoyim diangkat menjadi mufti oleh Keraton Kunoman Cirebon. 8. Pondok Pesantren Sebulusan Sayyid Maicat. Lokasi pesantren ini berada di Desa Sayyid Maicat, Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandaling Natal, Sumatera Utara. Usia pesantren telah mencapai hampir 1 abad. 9. Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Pondok pesantren ini berlokasi di kawasan Pasayangan, Martapura, Banjar, Kalimantan Selatan. Bahkan hampir seluruh silsilah murid guru di Kalimantan Selatan bermuara di pesantren ini. Pesantren Darussalam memiliki peran penting bagi sejarah perkembangan Islam di Kalimantan Selatan. Pesantren ini dijadikan acuan bagi perkembangan pesantren-pesantren lain yang kemudian berdiri di provinsi tersebut. Pondok Pesantren As'adiyah Sulawesi Selatan. Pondok Pesantren As'adiyah adalah sebuah lembaga pendidikan Islam swasta yang di bidang pendidikan dan dakwah Islam, mulai dirintis pada tahun 1928. Lembaga ini menjadi pesantren tertua di Sulawesi Selatan. 1. Bagaimana peran pondok pesantren dalam penyebaran Islam di Indonesia? 2. Bagaimana efektivitas pondok pesantren sebagai sarana dakwah? Pesantren termasuk unsur yang berperan dalam penyebaran Islam dalam bentuk pendidikan. 2. Pesantren merupakan lembaga dakwah tertua di Indonesia yang dikembangkan untuk melakukan penyiaran agama Islam. Kesimpulan, pondok pesantren merupakan bagian dari pendidikan Islam di Indonesia. Didirikan karena adanya tuntunan dan kebutuhan zaman. Hal ini bisa dilihat dari perjalanan sejarah. Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan agama Islam yang sudah lama di Indonesia, di mana telah berdiri jauh sebelum Indonesia merdeka. 2,000 years later. Pondok Pesantren Buntet. Pesantren Ya, balikan. Sampai apa, Mbak?